Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah perkembangan pemikiran ekonomi yang diampu oleh Ibu Ana M. Maufiroh MPD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemikiran tokoh klasik lain. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini, saya Nisa Aulia bersama rekan-rekan saya, Kurnia Nur Putri Wijayanti, Novia Maslihatun Nafiah, dan Sekar Vicky Anjani. Tokoh yang pertama yaitu Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus, atau yang biasa dikenal sebagai Thomas Malthus, adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Thomas Malthus lahir di Surrey, Inggris pada tanggal 13 Februari tahun 1766 dan meninggal di Haileybury, Hertford, Inggris pada tanggal 29 Desember tahun 1834 pada umur 68 tahun. Malthus dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kaya. Ayahnya, Daniel, adalah sahabat pribadi filsuf dan skeptik David Hume dan kenalan dari Jean-Jacques Rousseau. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College, Cambridge pada tahun 1784. Pada tahun 1797, ia ditahbiskan dan menjadi pendeta Anglikan di desa. Malthus menikah pada tahun 1804 dan dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 1805, ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury di Hertfordshire. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih pemikiran seorang Thomas Robert Malthus itu. Jadi Thomas Robert Malthus adalah seorang pendeta yang namanya selalu dikaitkan dengan teori kependudukan yang dikenal secara luas yang membahas teori pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi, atau disebut dengan The Growth and the Progress of Wealth dalam bukunya Principles of Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1820. Konsep pembangunan Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Ia menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Nah, membicarakan mengenai pembangunan, sebenarnya apa sih definisi dari pembangunan itu? Jadi proses pembangunan adalah suatu proses di mana tidak hanya sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi, melainkan proses pembangunan itu juga suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi. Jadi kita sering menganggap bahwa pembangunan ekonomi itu dilihat dari lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Oh, kalau lancar berarti pembangunan ekonomi itu meningkat. Oh, kalau tidak lancar berarti pembangunan ekonomi itu menurun. Padahal pembangunan itu bisa dikatakan sebagai suatu proses naik turunnya. Jadi dilihat dari bagaimana aktivitas ekonomi, apakah naik atau mengalami penurunan. Nah, di mana hal inilah dinamakan dengan proses pembangunan. Jadi tidak hanya sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi, tapi juga dilihat dari proses naik turunnya aktivitas ekonomi. Kemudian, teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur dan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu akan menimbulkan kesenjangan yang makin tajam antara jumlah penduduk dengan bahan pangan yang tersedia, yang berarti hal ini nanti akan terjadi yang namanya kemerosotan kesejahteraan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu pembangunan, sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu adalah akibat dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya apabila pertumbuhan penduduk tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan yang efektif atau effective demand.
Misalnya, ketika permintaan meningkat yang diikuti oleh peningkatan produksi kebutuhan hidup masyarakat, maka akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan. Jadi ketika permintaan meningkat itu harus dibarengi dengan peningkatan produksi kebutuhan hidup masyarakat, terutama bahan pangan. Agar apa? Agar meningkatnya kesejahteraan itu. Lalu bagaimana ketika permintaan meningkat tetapi produksi kebutuhan hidup masyarakat itu tidak meningkat? Ya kalau permintaan meningkat tetapi produksi kebutuhan hidup masyarakat hanya begitu-begitu saja, tidak adanya progres atau tidak adanya peningkatan, ya maka akan terjadi yang namanya kemerosotan kesejahteraan. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari kesejahteraan itu? Jadi, kesejahteraan itu diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik secara material, spiritual, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang layak. Nah, untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka antara permintaan yang meningkat tadi harus seimbang dengan peningkatan produksi kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga ketika antara permintaan ini dan peningkatan produksi ini sama-sama meningkat, maka akan terjadi yang namanya kesejahteraan. Selanjutnya, Malthus menganggap produksi dan distribusi merupakan dua unsur utama kesejahteraan. Nah, jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, maka ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi sebaliknya, jika keduanya dilakukan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, Malthus mengemukakan beberapa saran. Nah, saran apa yang dikemukakan oleh Malthus? Yaitu diantaranya, yang pertama, pertumbuhan berimbang. Jadi Malthus membagi perekonomian itu menjadi dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Jadi antara kedua sektor ini harus seimbang. Kemudian, saran yang kedua yang dikemukakan oleh Malthus yaitu dengan menaikkan permintaan efektif. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi saja itu tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi, kecuali kalau disertai dengan permintaan efektif yang meningkat. Kemudian yang ketiga, Malthus menyarankan program pekerjaan umum. Untuk apa? Ya untuk mengatasi pengangguran dan menaikkan permintaan efektif. Nah, dari pemikiran-pemikiran Malthus tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif itu merupakan sebab utama keterbelakangan. Untuk meningkatkan pembangunan, negara harus memaksimumkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Nah, untuk memaksimumkan produksi di kedua sektor ini, itu memerlukan yang namanya kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, dan peningkatan kesempatan kerja melalui program pekerjaan umum. Tokoh yang kedua, David Ricardo. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772 dan meninggal pada 11 April 1823 pada umur 51 tahun. David Ricardo adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Ricardo memulai karirnya profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia juga pernah menduduki kursi di Parlemen Britania Raya.
Ia duduk di kursi parlemen selama 4 tahun menjelang kematiannya. Selanjutnya, teori David Ricardo dalam pemikiran klasik. Yang pertama, teori keunggulan komparatif. Melalui teori keunggulan komparatif, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Pada intinya, Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrem oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Yang kedua, teori nilai. Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principles of Political Economy and Taxation atau prinsip-prinsip ekonomi politik dan perpajakan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai kerja. Teori ini menjelaskan yang pertama, kedua sektor pemilik tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Yang kedua, model yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Yang ketiga, periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Pemikiran terkenal Ricardo lainnya adalah kritiknya terhadap proteksionisme dalam sektor pertanian. Pemikirannya mengenai perdagangan bebas dan merupakan ekonom yang berperan besar dalam mengembangkan teori sewa, upah, dan keuntungan. Pemikiran lain yang dikemukakan oleh Ricardo adalah ekuivalensi Ricardian, yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti menarik pajak, berhutang, atau menekan defisit mungkin tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Selanjutnya, pengaruh teori David Ricardo. Pemikiran David Ricardo berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi di kemudian hari. Ekonom Amerika Serikat menempatkan Ricardo sebagai pemikir kedua yang paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi sebelum abad ke-20 setelah Adam Smith. Pemikirannya juga melahirkan berbagai aliran ekonomi. Yang pertama, sosialisme Ricardian. Yang kedua, mazhab Giorgio. Yang ketiga, neo-Ricardian. Selanjutnya, Jean-Baptiste Say. Biografi Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say lahir di Lyons, Prancis dari sebuah keluarga pedagang tekstil sukses. Beliau berasal dari keluarga Protestan di Prancis Selatan yang pindah ke Jenewa dan akhirnya menetap di Paris. Pada tahun 1785, Jean berangkat ke Inggris untuk belajar dan berdagang. Lalu kemudian Jean bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Paris. Pada tahun 1800, beliau menerbitkan Le Billet aux Essais sur les moyens de réformer les mœurs d'une nation, yang di dalamnya berisi penjabaran pendapat mengenai teori Adam Smith, sekaligus menyatakan bahwa beliau mendukung laissez-faire. Jean-Baptiste Say meninggal dunia di Paris pada tanggal 15 November 1832 dan dimakamkan di Invalides.
Selanjutnya, pemikiran klasik Jean-Baptiste. Yang pertama, penawaran agregat menciptakan permintaan agregat. Yang kedua, penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Yang ketiga, penawaran mencerminkan permintaannya sendiri. Jean-Baptiste juga menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan tidak didukung oleh ketersediaan uang, tetapi oleh ketersediaan barang yang diperjualbelikan. Kontribusi terbesar terhadap aliran klasik ialah perdagangan yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapatan ini sering disebut sebagai hukum Say. Dengan dasar asumsi yang demikian, Jean-Baptiste menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan penetapan yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Untuk tokoh selanjutnya yaitu John Stuart Mill. John Stuart Mill dilahirkan di London pada tahun 1806. Anak sulung dari filsuf Skotlandia, sejarawan dan imperialis James Mill dan Harriet Burrough. Mill muda tidak pernah sekolah, namun ayahnya memberi suatu pendidikan yang sangat baik. Terbukti sejak kecil usia 3 tahun sudah diajari bahasa Yunani, bahasa Latin pada usia 8 tahun, serta ekonomi politik dan logika, termasuk karya asli Aristoteles pada usia 12 tahun, dan mendiskusikannya dengan ayahnya. Selanjutnya, Mill mempelajari ekonomi, Demosthenes, dan Plato khususnya pada metode dan argumentasi. Pada usia 20 tahun, Mill sudah terkenal sebagai pemimpin gerakan utilitarianisme yang kritis. Di samping itu, ketika bekerja di India Company pada tahun 1823, ia selalu meluangkan banyak waktu untuk melakukan penggambaran intelektual dan penyebaran ajaran utilitarisme melalui surat kabar dan jurnal. Mengingat pekerjaannya yang begitu intensif, tidaklah mengherankan bahwa tahun 1826 ia mengalami keambrukan karena sakit saraf. Ia meninggal di Avignon, Prancis pada tahun 1873 dikarenakan sakit. Mill adalah seorang penulis yang produktif. Tulisannya tentang ekonomi dan kenegaraan dibaca luas. Salah satu tulisannya paling gemilang dalam etika politik segala zaman adalah bukunya On Liberty di tahun 1859, yang merupakan pembelaan kebebasan individu terhadap segala usaha penyamarataan masyarakat. Tulisan lainnya yang penting adalah System of Logic pada tahun 1843, Principles of Political Economy pada tahun 1848, Consideration on Representative Government, dan The Subject of Women diselesaikan pada tahun 1861. Pokok pemikiran John Stuart Mill. Yang pertama yaitu utilitarianisme. Secara umum, etika utilitarianisme John Stuart Mill berbeda dengan para pendahulunya Jeremy Bentham, yaitu yang pertama, Mill tidak hanya membedakan kenikmatan menurut jumlahnya, melainkan juga menurut sifatnya. Kedua, Mill mengedepankan para watak sosial. Artinya, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian. Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama. Yang kedua yaitu kebebasan manusia. Dalam membuat garis batas kebebasan manusia, Mill mendata 3 kategori utama, yaitu kebebasan berbicara, mendapatkan pekerjaan, berkumpul. Yang ketiga, pemerintahan dan fungsinya.
John Stuart Mill menekankan agar orang menyelidiki bentuk pemerintahan lembaga-lembaga politik yang paling baik. Lembaga-lembaga itu sangat tergantung pada kehendak manusia yang menciptakannya. Apabila lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dipakai lagi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dengan bantuan kehendak manusia, itu entah diubah, entah dikembangkan, entah diganti oleh lembaga lain. Yang keempat, the subjection of women. Ia berpendapat bahwa kaum wanita harus diberikan status yang setara dengan kaum pria dalam lingkup tempat kerja, keluarga, arena politik, dan lain-lain. Tidak salah bahwa gagasan-gagasan Mill tersebut yang terinspirasi dari diskusi panjang terhadap mantan istrinya Harriet menjadi acuan bagi para feminis di dunia sekarang ini. Yang kelima yaitu pendidikan. John Stuart Mill juga menyinggung tentang masalah pendidikan. Menurutnya, masyarakat tidak berhak melakukan pemaksaan suatu terhadap orang lain demi kepentingan individu tersebut. Pemaksaan seperlunya hanya berlaku pada anak-anak, bukan pada orang dewasa. Yang keenam yaitu ekonomi politik. Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang bersifat empiris menjadi bagian dari pemikiran Mill ke depan. Kemudian, latar belakang pemikiran John Stuart Mill. Latar belakang pemikiran John Stuart Mill adalah ia menganggap bahwa kebahagiaan itu harus bersifat menyeluruh. Artinya, kita tidak boleh hanya memikirkan kebahagiaan individu saja, tetapi juga harus memikirkan bagaimana untuk menciptakan sebuah kebahagiaan umum atau bersama. Ia juga berpendapat bahwa adanya pembeda antara perempuan dan laki-laki itu salah, karena hal tersebut dapat menghambat proses perbaikan manusia. Mill juga memberikan kontribusinya dalam pemikiran pendidikan untuk anak-anak, khususnya buruh anak-anak, sebab anak-anak harus dilindungi terhadap kemungkinan bahwa mereka dirugikan oleh orang lain atau bahkan mereka dapat merugikan dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu pengaruh pemikiran John Stuart Mill. Yang pertama, Mill yang dikenal sebagai pembaharu dalam paham utilitarianisme yang cukup banyak menjadi bahan diskusi penting kalangan filsuf di Eropa. Yang kedua, salah satu buku Mill yaitu The Subjection of Women merupakan salah satu karya terkenal dan mempunyai pengaruh yang luas terhadap kehidupan dalam perihal kebebasan wanita di dalam suatu tatanan sosial. Yang ketiga, di tangan Mill, individualisme tidak lagi tampil kasar dan kaku. Yang keempat, ia juga memperbolehkan adanya campur tangan pemerintah berupa peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik. Yang kelima, John Stuart Mill melakukan legislasi sehingga buruh anak-anak terlindungi dan kondisi hidup serta kerja yang tidak dapat ditoleransi dapat diperbaiki. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.